Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Salam pada teman-teman peserta Kongres IMA KIPSI, Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia. Menyesal sekali pada hari ini saya tidak bisa hadir langsung untuk berdialog bersama dengan teman-teman di Palembang. Tetapi semangat dan dukungan moral saya ada pada teman-teman yang hari ini berkongres di Palembang. Izinkan saya dari jauh pertama ingin mengucapkan selamat kepada peserta Kongres IMA KIPSI yang ke-6 ini. Mudah-mudahan Kongres yang ke-6 ini bukan saja menandai keberlanjutan kegiatan IMA KIPSI, tapi mudah-mudahan bisa menjadi sebuah tonggak baru bagi kemajuan dan perkembangan IMA KIPSI. Dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi beberapa ide dan gagasan yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan dalam teman-teman menjalankan kegiatan kongres ini. Anda yang sekarang hadir di dalam kongres ini adalah anak-anak muda yang peduli pada pendidikan. Anda memutuskan untuk mendalami ilmu pendidikan. Teman-teman, saya ingin sampaikan apresiasi bahwa anak-anak muda yang peduli pada pendidikan adalah anak-anak muda yang peduli masa depan. Menyiapkan dan memperhatikan pendidikan adalah menyiapkan masa depan bangsa. Karenanya, pada Anda, teman-teman yang berada di IMA KIPSI ini, kita ingin titipkan semangat untuk memperbaiki bangsa. Secara umum, ini adalah tugas pemerintah. Memperbaiki, meraih kemajuan. Tapi sebenarnya di ruang-ruang kelas, di rumah-rumah, di lingkungan-lingkungan di mana kita melakukan aktivitas pendidikan, disitulah senyatanya persiapan atas masa depan bangsa ini dilakukan. Dan teman-teman berada di sana. Karena itu, izinkan saya memberikan apresiasi pada teman-teman yang aktif di IMA KIPSI ini, dan bagi semua teman-teman mahasiswa yang mempelajari ilmu kependidikan dan aktivitas keguruan. Nah, ada banyak yang sering kita kaji mengenai pendidikan. Persoalannya luar biasa. Saya rasa pendidikan ini salah satu bidang di mana kita cukup punya stok kalau kita mau membicarakan masalah. Cukup stoknya. Tapi saya ingin mengajak pada kita semua untuk melihat tantangan pendidikan, problem pendidikan sebagai sebuah peluang untuk kemajuan. Dan kalau kita lihat di balik problem yang rumit ini, sebenarnya Republik kita sudah meraih banyak sekali kemajuan di bidang pendidikan. Kita mulai dari nol, kita mulai dari betul-betul nothing. Ketika Republik ini berdiri, infrastruktur pendidikan saya tidak ada. Mayoritas, bukan hanya mayoritas, super mayoritas. 95% dari kita tak bisa baca tulis. Kita mulai dari nol. Mengapa itu terjadi? Karena sampai dengan awal kemerdekaan, yang dianggap sebagai kekayaan oleh kaum kolonial adalah sumber daya alam. Mereka tidak memperdulikan manusianya. Dan sekarang kita harus rubah ini. Dalam 6 dekade lebih kemerdekaan, kita meraih banyak kemajuan. Tapi ada satu pandangan fundamental yang harus dirubah. Kalau Anda ditanya, kita semua ditanya, sebutkan 3 kekayaan Indonesia yang terbesar. Hampir selalu jawab kita adalah tambang, gas, laut, hutan, dan selanjutnya. Jarang dari kita yang menyebutkan kekayaan pertama kita adalah manusia Indonesia. Ini mindset yang harus dibangun, bahwa kekayaan terbesar Republik ini ada pada manusianya, bukan pada barang-barang itu. Dan kalau kita masih menganggap kekayaan terbesar kita adalah alam, maka kita masih mengadopsi cara pandang kaum kolonial. Karenanya
mereka yang sering lebih tahu tentang jumlah barel minyak atau jumlah hutan atau jumlah sumber daya alam daripada jumlah guru, daripada kualitas guru, daripada kesejahteraan guru, maka sebenarnya mereka masih mengadopsi cara pikir kolonial. Mari kita tinggalkan perspektif itu. Mari kita rubah dengan kesadaran bahwa kekayaan terbesar Republik ini adalah manusia Indonesia. Dan saya kalau boleh titip pesan pada semua teman-teman pegiat bidang keguruan dan kependidikan, tolong gandakan pesan ini, bahwa kekayaan terbesar Republik ini adalah manusia Indonesia. Itu tolong digandakan. Lalu yang kedua, kita lihat tadi saya sampaikan, kita banyak achievement. Kalau saya katakan keberhasilan, bukan berarti tidak ada kegagalan, bukan berarti tidak ada masalah. Banyak masalah. Tapi kita sering lebih suka mendiskusikan masalah, menganalisa masalah, daripada mensyukuri kemajuan. Menurut saya kita syukuri kemajuan. Hari ini ada banyak progres, tapi punya juga PR yang tidak kalah sedikit. Nah, di dunia pendidikan ini, saya bukan seseorang yang tumbuh besar dalam ilmu keguruan atau ilmu kependidikan. Saya tumbuh besar dalam lingkungan pendidikan. Kebetulan bapak ibu saya dua-duanya adalah guru, pengajar. Kami tinggal di kota yang banyak universitas, banyak perguruan. Tetapi resmi pendidikan bukan pada resmi training saya bukan bidang pendidikan. Tapi yang saya ingin tekankan teman-teman, Anda yang sekarang berada di IMAKIPSI memutuskan untuk mendalami ilmu pendidikan dan keguruan. Dan kalau kita perhatikan di balik problem pendidikan yang banyak ini, apa sih kuncinya? Siapa sih aktor utamanya? Guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Mereka yang senyatanya berdiri di depan kelas, mengajar, mendidik, mencerahkan, menginspirasi para guru kita. Merekalah yang senyatanya berada di depan sana. Diskusi mengenai sistem pendidikan, undang-undang pendidikan, kurikulum pendidikan tentu penting, tentu dapat porsi perhatian. Tapi pada ujungnya siapa yang deliver? Yang deliver adalah para guru. Merekalah yang senyatanya bekerja untuk mengimplementasikan. Itu sebabnya saya merasa mari kita berikan perhatian pada guru. Dan di balik problem ini, bila kita perhatikan pada guru, kita perhatikan ujung tombaknya. Saya bahkan pernah menyimpulkan dalam observasi saya katakan bahwa bangsa yang memperhatikan nasib gurunya adalah bangsa yang memikirkan nasib masa depannya. Karena kalau kita perhatikan nasib guru, maka sebenarnya kita sedang memperhatikan nasib di masa depan. Karena mereka lah yang senyatanya mempersiapkan masa depan. Dan guru-guru kita adalah futurolog yang senyatanya. Para guru yang senyatanya sehari-hari menyaksikan wajah masa depan bangsa ini. Jadi kita harus berikan perhatian yang cukup besar. Nah di sini teman-teman, guru berkualitas menjadi penting. Hadirnya guru berkualitas, guru yang menginspirasi menjadi sangat krusial. Apalagi bila guru hadir dengan penuh kesadaran bahwa saya bukan saja berdiri di depan kelas mengajar, tapi saya berada di daerah ini untuk menginspirasi. Hadir bersama masyarakat dengan kesadaran bahwa apa yang saya kerjakan bukan saja berbekas pada anak-anak di ruang kelas, tapi juga memiliki efek di lingkungan masyarakat. Jadi saya berharap sekali teman-teman, melalui IMAKIPSI ini ada pendalaman, ada upaya untuk merangkum best practices dari berbagai tempat di dunia, agar para mahasiswa yang bergerak di bidang kepengajaran dan kependidikan membekali dirinya dengan ilmu, dengan teknik, dengan keterampilan yang memungkinkan menjadi guru-guru yang menginspirasi pada saat nanti mengajar. Kita tahu ada banyak tantangan, paling tidak di dalam observasi kami menyangkut guru. Jumlah di Indonesia ini guru cukup,
tapi distribusinya yang tidak merata. Yang kedua, kesejahteraannya. Guru diberikan tugas begitu berat dan mulia, tetapi mereka di sisi lain harus menopang hidup yang tidak kalah berat. Karenanya kesejahteraan harus menjadi perhatian yang kunci. Lalu yang ketiga adalah kualitas. Kualitas guru kita harus mencerminkan kualitas masa depan yang kita imajinasikan. Kita memiliki imajinasi soal masa depan. Masa depan bangsa ini ingin seperti apa? Potret dari imajinasi itu, terjemahannya adalah profil guru. Karena profil guru itulah menggambarkan masa depan. Bila kita menginginkan muncul anak-anak terbaik, anak-anak yang berkembang potensinya, maka kita harus pastikan bahwa anggota bangsa kita yang berada di ruang kelas, para guru, memiliki kompetensi dan kemampuan untuk membukakan anak-anak kita agar bisa menjadi yang terbaik. Dan di situ kunci utamanya adalah menyiapkan guru kita agar menjadi guru-guru yang berkualitas. Nah, saya sadar teman-teman sekarang sedang belajar. Institusi tempat Anda belajar, universitas atau institut atau sekolah tinggi, itu semua lembaga yang menyiapkan. Tapi menurut saya kita harus rubah sedikit. Jangan kita memandang bahwa apa yang dibekalkan pada kita adalah urusan orang lain. Apa yang akan kita ketahui itu urusan kurikulum sekolah, kurikulum universitas atau institut. Kita balik. Kita ingin menjadi guru seperti apa? Kita ingin menjadi orang-orang di depan kelas yang menginspirasi seperti apa? Lalu kita siapkan diri kita. Dan kita lihat universitas, institut, atau sekolah tinggi tempat kita belajar sebagai alat bagi kita untuk membekali diri agar kita bisa efektif di ruang kelas nanti. Jadi tidak pasif, posisi kita menjadi aktif. Dan teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan periode misalnya 25 tahun yang akan datang. 20-25 tahun yang akan datang, Anda sudah menjadi orang-orang Indonesia yang mature, dewasa, dan yang tidak kalah penting, Anda sudah mulai menyaksikan anak-anak didik Anda bermunculan. Kebahagiaan terbesar dari seorang guru adalah dihubungi oleh bekas anak didiknya dan berkata, Pak Guru, Ibu Guru, saya alhamdulillah bisa meraih sesuatu, bisa menjadi seperti sekarang karena apa yang Bapak dan Ibu didik pada saat saya dulu belajar. Ini menurut saya hal yang harus menjadi perhatian dan kunci bagi kita yang ingin menjadi guru. Adik-adik teman-teman semua yang sekarang berada di wilayah itu. Jika orientasi kita adalah masa depan, menyiapkan anak-anak untuk bisa berperan di masa depan, maka kita mulai bersiap-siap dari sekarang. Saya berharap sekali teman-teman di IMA-KIPSI bisa mendorong munculnya semangat belajar seperti itu. Dan saya bersama sini tim Indonesia Mengajar merasa sangat bersyukur sekali kalau para pengajar muda menyaksikan realita pendidikan di daerah, mereka hadir selama 1 tahun. Kalau teman-teman di sini akan hadir untuk waktu yang panjang. Anda akan menginspirasi bukan hanya 1 tahun. Anda akan menginspirasi untuk waktu yang sangat lama. Anda akan sentuh ratusan bahkan ribuan anak. Dan dari kata-kata Anda akan muncul memori-memori yang luar biasa. Dari didikan Anda akan muncul anak-anak Indonesia cemerlang di masa yang akan datang. Perlu dicamkan, ini bukan sekedar soal menjalankan profesi. Ini bukan sekedar mendidik. Sebenarnya Anda akan bertahun-tahun menyiapkan Indonesia yang lebih baik. Dan saya sebagai anak bangsa juga merasa bangga, merasa bersyukur bahwa masih banyak anak-anak muda di Republik ini yang seperti Anda mau mendalami ilmu keguruan dan ilmu kependidikan. Saya yakin pahala yang Anda akan tanamkan
alirannya tak akan pernah berhenti. Karena itu menjadi ilmu yang suatu saat akan selalu diamalkan oleh anak-anak didik Anda. Selamat berkongres bagi teman-teman di Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Kependidikan se-Indonesia. Selamat berpikir bersama, dan insya Allah kongres ini menjadi tonggak baru bagi kemajuan dan keberhasilan IMA KIPSI. Selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.